Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bidzikrihi tatma'innul qulub wa bifadlihi wa rahmatihi taghfirud dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul ma'bud wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluhu shadiqul maw'ud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi mujahidin tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman warzuqna fahman walhamdulillahi ala kulli hal amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, dosen, peneliti, mahasiswa, mahasiswi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Yogyakarta yang berbahagia pada kesempatan siang waktu Indonesia dan pagi waktu Eropa. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas undangan yang baik ini untuk bersama-sama mengkaji, mendiskusikan persoalan halal di Indonesia, terutama soal sertifikasi dan apa peran dunia akademik dalam hal ini, Bapak Ibu yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan bulan Ramadan yang pastinya ini Bapak Ibu juga kalau siang hari mungkin agak ngantuk ya. Kemudian kami juga di Belgia dari tadi malam sahur ini belum istirahat karena nanggung ya di sini itu. Sholat Isya saja jam 11 malam, jadi selesai tarawih itu jam 1 sendiri ya. Terus sahur udah jam 3, jadi nanggung kalau mau tidur, sehingga kita dalam keadaan cukup berat ini ya. Yang di Indonesia mungkin ngantuk, yang di sini juga belum tidur. Tapi mudah-mudahan insya Allah ini semua bagian daripada ibadah selain tadarus ya, selain ibadah-ibadah sunnah lainnya. Bapak Ibu yang baik, pertama saya betul-betul merasa terhormat, terutama terkait dengan buku yang terbit tahun lalu, tepatnya 1 tahun. Namun hati-hati kalau untuk membagikan ya. Saya sebagai penyunting tidak ada masalah, cuman jangan kedengeran dengan braille saja ya. Baik Ibu, Bapak semua yang baik, pemaparan kami akan dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama kami akan paparkan pendahuluan. Dalam pendahuluan kami akan paparkan mengenai perkembangan standarisasi sertifikasi atau mengenai halal secara umum di dunia, baik dalam konteks minoritas dan mayoritas. Yang kedua, saya akan masuk ke dalam pembahasan. Pembahasan ada dibagi menjadi 3 nanti mengenai beberapa konsep yang kami gunakan di dalam penelitian kami yang bisa dibaca untuk membaca persoalan halal di Indonesia. Yang kedua mengenai halal di Indonesia itu sendiri, dan yang ketiga peran apa sih yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu di Fakultas Sains dan Teknologi dalam hal sertifikasi halal atau menciptakan cara hidup halal dan menciptakan ekosistem halal di tingkat regional maupun nasional. Dan terakhir kami akan tutup dengan beberapa mungkin tawaran untuk Bapak Ibu dan terutama untuk FST UIN Sunan Kalijaga. Bapak Ibu yang baik, perkembangan halal sesungguhnya sudah terjadi pada sekitar tahun 70-an dan 80-an, baik itu di negara-negara dalam konteks minoritas, yaitu di Eropa, di Amerika, di Australia, di Asia Timur, ya, Jepang, Korea Selatan, dan Cina, dan juga di negara-negara mayoritas Muslim, terutama di Asia Tenggara. Jadi memang ada konteks lokal Indonesia, konteks regional Asia Tenggara, dan konteks global dunia, di mana sesungguhnya isu-isu mengenai halal itu sudah ada benih-benihnya sekitar tahun 70-an, tetapi diawali dengan isu ekonomi Islam atau sekarang kita sebut ekonomi halal. Nah,
baru halal mendapatkan momentumnya pada tahun 80-an. Untuk konteks Indonesia itu di sekitar 84-85 di awal seperti itu ya. Dan juga perkembangan di Indonesia juga itu dipancing oleh perkembangan-perkembangan yang ada di negara tetangga, terutama di Malaysia ya. Pada penelitian yang belum saya terbitkan mengenai isu halal di koran-koran nasional Indonesia pada tahun 70-an 80-an, tampak sekali dari berita-berita itu gagasan-gagasan mengenai halal itu memang berkembang di Asia Tenggara, terutama di Indonesia dan di Malaysia. Tetapi halal betul-betul menjadi perhatian umat Islam secara khusus dan pemerintah secara umum saat ditemukan adanya babi di dalam salah satu makanan yang ditemukan oleh Profesor Santoso dari Universitas Brawijaya ya. Nah, kemudian isu halal dari situ kemudian berkembang di tahun akhir 80-an dan 90-an dengan isu-isu Ajinomoto dan lain sebagainya. Baru di sini ada kesadaran umat Islam mengenai pentingnya mengetahui kehalalan suatu produk makanan. Ya, itu untuk konteks Indonesia. Dan kemudian Malaysia pada saat yang bersamaan menjadikan kita selalu membandingkan dengan Malaysia, tetapi harap diingat bahwa konteks Indonesia dan Malaysia itu sangat berbeda ya, sangat berbeda. Nah, pada saat yang bersamaan tahun 80-an 90-an ini berkembang mengenai isu halal di Indonesia, diawali dengan penemuan unsur babi di dalam beberapa makanan kaleng, dan kemudian juga akhir 90-an 2000-an kita mendengar mengenai isu vaksin halal. Jadi memang perkembangan isu halal ini yang diawali hanya dalam persoalan makanan berkembang menjadi isu lebih luas lagi, termasuk sekarang mengenai vaksin dan obat-obatan. Bahkan kita semua masih dalam keadaan wabah pandemi COVID-19 ini. 2 tahun lalu kita dihebohkan mengenai apakah vaksin COVID ini halal atau tidak ya, terkait dengan salah satunya merek AstraZeneca yang diduga salah satunya menggunakan pelarut atau zat babi untuk melancarkan proses pembuatan vaksin tersebut. Jadi memang isu halal ini berkembang dari yang hanya sederhana persoalan ekonomi ya, waktu itu ekonomi perbankan, tapi belum menemukan momentumnya, lalu mengenai makanan, dan lalu mengenai pakaian di tahun 90-an, lalu vaksin di tahun 2000-an. Nah, pada saat yang sama, konteks minoritas terutama di Eropa, ternyata halal juga berkembang pada akhir tahun 70-an awal 80-an, itu yang merupakan atau akibat dari imbas revolusi Iran ya, tahun 78-79 itu berkembang ke Eropa, membangkitkan apa yang disebut dengan sahwa Islamiyah, kebangkitan semangat keislaman, salah satunya mendorong umat Islam untuk memperhatikan apa yang mereka makan dan gunakan. Tetapi di dalam penelitian kami, kebetulan kami melakukan penelitian mengenai halal di Eropa, terutama di Belgia dan di Prancis, sesungguhnya isu halal betul-betul baru diperhatikan itu tahun 2000-an ke sini ya. Terutama setelah terjadinya pemboman pusat dagang di New York, WTC World Trade Center ya, pada 11 September 2001. Nah, jadi memang ada keadaan di mana perkembangan lokal Indonesia, nasional, regional Asia Tenggara itu bersahutan dengan perkembangan secara global dunia, terutama di negara-negara minoritas Muslim, yaitu di Eropa, di Amerika, dan di Australia, terutama di Eropa. Nah, inilah sebagai pendahuluan
untuk membuka atau menghangatkan kembali kesadaran betapa halal ini sesuatu yang menjadi hal yang sangat penting bagi umat Islam, yang nanti saya akan tunjukkan dalam proses selanjutnya ia menjadi produk barang yang bukan saja memenuhi rasa keagamaan umat Islam, tetapi juga memberikan dampak sosial ekonomi yang baik bagi masyarakat, bagi negara dalam bentuk pemasukan tingkat kabupaten, provinsi maupun negara. Nah, Bapak Ibu, sekarang masuk pemaparan kami yang kedua mengenai hal yang penting, dan mudah-mudahan Bapak Ibu masih bersama dengan kami, menahan ngantuk ya. Bapak Ibu yang baik, di dalam buku kami ini, Rethinking Halal, ada kami menulis 2 bab di sini, dan teman-teman sekitar ada 10 orang, jadi ya sekitar ada 11 atau 12. Kami ingin menggunakan beberapa konsep, terutama kami, dan saya akan coba jelaskan beberapa konsep ini yang mungkin bermanfaat untuk melebarkan dan mengembangkan wawasan kita bagi Bapak Ibu yang tertarik melakukan penelitian halal. Selain konsep-konsep yang kami gunakan dan beberapa teman penulis di dalam buku ini gunakan, juga banyak sekali, tapi teori dan konsep itu kan ada yang pas dengan konteks Indonesia, ada yang tidak, dan beberapa kami tidak paparkan dan kami tidak tampilkan karena ada beberapa hal yang memang kurang pas dalam konteks mayoritas, dan konsep yang kami gunakan di dalam buku ini cukup pas menurut saya. Ada kira-kira nanti 3 kami akan jelaskan, dan akibat dari sertifikasi dan standarisasi halal itu ada 2 hal. Begini jelasnya. Bapak Ibu, halal yang merupakan bagian daripada ajaran Islam itu mengalami apa yang kami sebut sebagai proses positivisasi. Apa itu positivisasi atau proses positivisasi? Yaitu membingkai aturan dan prinsip keagamaan, dalam hal ini Islam, melalui karakteristik lensa modern, yaitu standarisasi, sertifikasi, dan sistematisasi pemikiran. Ini adalah positivisasi. Nah, kami menyebutnya sebagai positivisasi halal. Apa itu positivisasi halal? Positivisasi halal adalah suatu usaha untuk membingkai aturan dan prinsip agama Islam dalam hal ini mengenai halal melalui karakteristik kacamata modern. 3 hal, yaitu standarisasi, kemudian sertifikasi, dan sistematisasi pemikiran. Nah, inilah yang kami sebut sebagai positivisasi halal. Apa yang kita saksikan, Bapak Ibu, untuk konteks negara kita, ini adalah sungguh dalam 20-30 tahun perkembangan dan evolusi halal ini, sesungguhnya kita sedang menyaksikan positivisasi halal. Bagaimana saya menjelaskan konsep ini dalam tataran praktiknya? Tadi di awal pendahuluan saya sudah menjelaskan bahwa ada kesadaran di Indonesia dan di Asia Tenggara mengenai pentingnya menciptakan ekosistem atau negara menjamin halal. Baru tahun 80-an betul-betul halal itu menjadi wacana, terutama di tingkat pejabat negara di pemerintah melalui Kemenag saat itu ya, Departemen Agama saat itu. Nah, tetapi yang kita lihat kan tahun 80-an, 90-an, bahkan sampai 2010 awal, ini kan tidak ada undang-undang ya, tidak ada undang-undang, tidak ada aturan yang resmi yang dikeluarkan oleh negara. Di proses awal 80-90-an, pemain utama
standarisasi dan sertifikasi halal adalah MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kemudian sebagai lembaga auditornya adalah LPPOM MUI. Sepanjang 30 tahun tidak ada payung hukum yang resmi dan jelas. Indonesia cukup terlambat, baru tahun 2014 kita mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 mengenai jaminan produk halal ya. Jadi kita menanti hampir 30 tahun. Nah, ini artinya apa Ibu? Ini kan artinya ada suatu proses positivisasi, ya kan? Tahun 80-an, tahun 90-an, tahun 2000-an, terus ini berkembang dari mulai makanan, pakaian, vaksin, ya, yang selama ini aturan dan prinsip keagamaan kita dalam hal ini halal diatur oleh syariah dan fikih ini hanya menggunakan standar informal dalam hal ini MUI, hanya fatwa-fatwa dari MUI, hanya masukan-masukan dari para ulama. Tapi dalam selanjutnya ini kan negara melihat dan harus mengatur. Dan akhirnya dengan proses yang panjang lahirlah tahun 2014 Undang-Undang Nomor 33 mengenai jaminan produk halal. Ini artinya apa? Artinya sekali lagi Indonesia betul-betul mengalami apa yang disebut sebagai proses positivisasi Islam. Dalam ini positivisasi halal. Tentu dalam semua aspek ya, perbankan, haji, kemudian zakat, infak, sedekah. Zakat, infak, sedekah sebelum tahun 90-an kan tidak diatur oleh negara ya. Ya secara informal saja oleh masyarakat, oleh ormas, oleh otoritas keagamaan lokal dan setempat ya. Baru pada tahun 90-an 2000-an mulai ada perundang-undangan, membuat undang-undang. Inilah yang disebut sebagai proses positivisasi. Satu itu ya. Yang kedua, kami menggunakan konsep global. Global itu gabungan antara global dan lokal. Maksudnya apa? Maksudnya global itu atau globalisasi adalah suatu hasil pertemuan dari perkembangan dialog aktif antara global dunia dengan lokal. Konkretnya apa? Konkretnya adalah globalisasi, dalam hal ini kami sebut sebagai globalisasi halal adalah satu perkembangan, satu pertemuan wacana ilmu pengetahuan antara yang terjadi di tingkat global. Apa ini tingkat global? Yaitu perkembangan ilmu pengetahuan. Kan ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di FST, Fakultas Sains dan Teknologi, ada ilmu kimia dan lain-lain, kan tidak berdiri sendiri kan? Baik di FST UIN atau di kampus-kampus alumni di UNY, di UGM, di Unibro, di mana. Ini kan tidak berdiri sendiri. Ilmu pengetahuan adalah perkembangan di dunia global, terutama di Eropa dan di Amerika. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Eropa ini yang kemudian diserap oleh kampus-kampus melalui para dosen peneliti di Indonesia, ya, global. Kemudian pada saat yang bersama ada halal di Indonesia, ya, ada perkembangan halal untuk menentukan satu produk. Misalnya katakan produk A, apakah di dalam makanan, minuman, vaksin A mengandung zat-zat yang diharamkan oleh agama Islam, oleh syariah, oleh fikih. Nah, ini kan perlu ahli dalam ini, ahli kimia, biologi, dan teman-teman yang ada di FST ya. Nah, perkembangan global ilmu pengetahuan dan kebutuhan halal di Indonesia atau di Malaysia atau di Asia Tenggara, ini kan saling bersahutan bertemu, sehingga menciptakan apa yang kita lihat sekarang. Inilah yang saya sebut sebagai globalisasi halal. Nah, untuk di Indonesia, lagi-lagi kita melihat hasil dari apa yang kami sebut sebagai globalisasi halal, yaitu suatu hasil pertemuan, perbincangan, dialog aktif antara perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi di dunia dan di Indonesia dengan kebutuhan halalisasi, proses halalisasi di Indonesia. Ini konsep kedua yang menurut saya cukup bermanfaat untuk membaca
fenomena halal di Indonesia. Nah, dari sini kami kemudian mengambil salah satu kesimpulan kami bahwa halal ini adalah suatu revolusi antropologis yang luar biasa abad 21. Kenapa kami sebutkan sebagai revolusi antropologi? Karena ia telah melalui suatu proses saintifikasi, standarisasi, dan normalisasi. Maksudnya apa? Halal mengalami saintifikasi. Maksudnya agama kemudian tunduk, patuh, dan harus melalui uji proses ilmu pengetahuan. Saya bilang tadi, suatu produk, minuman, makanan halal atau tidak, kita tidak bisa mengatakan halal atau haram suatu produk kecuali masuk ke laboratorium, artinya masuk ke dalam proses sains, tunduk pada hukum sains. Tidak bisa kan misalnya ibu-ibu ahli kimia FST tidak bisa mengatakan misalnya makanan Z yang terdiri dari A, B, C, D halal. Orang akan bertanya, apa proses Anda mengatakan halal? Nah, Bapak Ibu di FST bisa menjelaskan, oh kami mengatakan ini karena melalui proses uji coba laboratorium, X ketemu Z, Y ketemu apa, dan lain sebagainya, menghasilkan ini, dan kami temukan di dalam makanan dan minuman ini tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan di dalam agama Islam, babi, kemudian binatang-binatang yang diharamkan, barang-barang yang diharamkan. Nah, artinya ajaran keagamaan harus tunduk patuh pada hukum sains. Inilah yang disebut sebagai saintifikasi. Yang kedua, standarisasi. Maksudnya apa? Begini. Nanti saya akan jelaskan pada pemaparan yang kedua, ya, 2B. Ketika Ibu melakukan sertifikasi, yang kita akan bahas nanti di 2C, adalah Ibu dan Bapak, semua auditor halal, dan LPH, lembaga pemeriksa halal, kan tidak bisa bekerja tanpa adanya standar, kan ya? Nah, prosesnya disebut standarisasi, barangnya, aturannya disebut standar. Nah, standar ini kan adalah sesuatu aturan-aturan yang disepakati berdasarkan ijma atau konsensus oleh suatu kelompok tertentu. Dalam hal ini standar halal berarti oleh kalangan agamawan ulama dan ilmuwan dari teman-teman sains dan teknologi. Dibuatlah standar. Nah, proses standar pembuatan standarisasi ini itu kan ada suatu upaya komodifikasi, ya kan? Suatu upaya komodifikasi kan untuk membuat standar A, B, C, D. Ulama dan ilmuwan, saintis itu kan rapat, rembuk, menentukan, oh ini proses untuk menguji makanan itu bagaimana? Oh, saintis akan bilang, oh dia harus melalui proses laboratorium. A, B, C masuk ke sini harus suhu ini. Terus kalau sembelih gimana? Ahli pertanian, peternakan, maaf. Ahli peternakan, oh kalau sembelih hewan yang benar seperti ini. Nah, proses penjelasan dari kalangan saintis, kemudian ditanya oleh kalangan ulama, apa proses seperti ini benar kan? Nah, ini proses seperti ini kan ada suatu pembuatan proses standarisasi yang pada giliran ini kan suatu proses komodifikasi. Dari sinilah nanti salah satu konsep untuk membaca isu halal adalah komodifikasi agama. Artinya, halal ini adalah suatu upaya komodifikasi agama, ya. Jadi standarisasi itu adalah suatu upaya komodifikasi agama. Yang ketiga, normalisasi. Apa itu normalisasi? Yaitu pembentukan suatu norma yang harus diikuti. Tadi kan proses dari saintifikasi, standarisasi ini kan semua proses normalisasi yang akhirnya ada suatu aturan yang harus diikuti dan aturan itu wajib diikuti. Nah, semua inilah menunjukkan bahwa halal
mengalami apa yang kami sebut sebagai revolusi antropologis abad 21. Nah, Bapak Ibu, pemaparan kami 1B ini jelas bahwa beberapa konsep yang kami gunakan. Nah, pada gilirannya, setelah ada standar oleh BPJPH sekarang ya, kemudian Bapak Ibu melakukan proses sertifikasi produk, standarisasi halal dengan ada standar halal, kemudian sertifikasi halal, nanti ada sertifikat halal. Itu ternyata dalam penelitian kami untuk konteks Eropa, dan ternyata menurut saya ini juga pas untuk dibaca untuk konteks Indonesia, itu mengancam dua hal, Bapak Ibu. Yang pertama, halal itu mengancam apa yang saya sebut sebagai pluriversalitas halal. Pluriversalitas halal ini adalah suatu ekosistem halal yang beraneka ragam. Kan begini, standarisasi itu kan adalah unifikasi dan uniformitas ya, penyatuan, berarti cuma hanya satu yang diikuti. Artinya nanti melalui sertifikasi halal hanya ada satu hal yang bisa dikeluarkan sertifikatnya, disertifikasi jika dia sudah mengikuti standar ini, kan begitu. Itu artinya apa? Itu artinya jika ada produk, makanan, atau suatu hal yang tidak terstandarkan, yang tidak tersertifikasikan, dianggap tidak sah, tidak halal, keluar dari tadi normalisasi dan komodifikasi agama tadi itu. Artinya dianggap, katakanlah tidak sah atau tidak halal. Nah, secara tidak langsung, menurut kami, walaupun untuk konteks Indonesia beda dengan konteks minoritas di Eropa, kami juga sedang melakukan penelitian mengenai halal di Indonesia, terutama mengenai sertifikasi kosmetika dan obat-obatan. Dan ini sulit karena kan baru keluar ya aturannya, dan baru sedikit nih perusahaan kosmetik dan obat-obatan yang meminta dilakukan sertifikasi halal. Jadi untuk obat-obatan, kemudian kosmetika mungkin masih bisa, tapi dalam hal misalnya makanan, katakan ya sederhananya begini, yang saya maksud sederhananya begini, gudeg di Yogyakarta lah. Bayangkan cara memasak gudeg walaupun caranya hampir sama, tapi kan beragam orang menampilkan gudeg itu ya, dari cara memasaknya, cara menampilkannya, dagang. Bayangkan kalau ada satu gudeg yang kemudian disertifikasi halal. Apakah kita akan mengatakan, katakanlah, karena saya dulu pernah belajar di Jogja, belajar bahasa Jawa, ya saya tinggal di Klebengan, itu ada gudeg yang terkenal, Yukjum ya, ada Yukjum ya, di Selokan Mataram itu ada Yukjum. Bayangkan kalau Yukjum tersertifikat halal oleh BPJPH. Apakah akan kita katakan bahwa gudeg-gudeg yang tidak tersertifikat halal itu kemudian menjadi haram atau kegudekannya itu lebih rendah? Kan tidak. Tidak kan ya? Tapi karena proses tadi, positivisasi tadi, saintifikasi tadi, standarisasi dan sertifikasi, akibatnya adalah ada nanti secara tidak langsung dan mungkin secara perlahan. Kalau di Eropa telah terasa. Karena dia akan mengatakan, produk ini, kita harus ragu-ragu nih, belum ada sertifikat halalnya, ya kan? Jadi ragam cara orang menampilkan pola hidup halal, baik dalam soal makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain, karena sudah terstandarkan dan tersertifikasikan, yang tidak terstandarkan dan tersertifikasikan terkesan dikesampingkan, mematikan keragaman dan kemajemukan visi pandangan yang berbeda dengan apa yang telah terstandarkan dan telah tersertifikasikan. Sekali lagi, konsep kami mengenai pluriversalitas halal itu adalah
adanya keanekaragaman, kemenyembuhkan lifestyle atau pola hidup halal dalam berbagai hal. Dengan adanya standarisasi dan standar, kemudian adanya sertifikat melalui proses sertifikasi halal ini, itu menurut kami tentu harus dibuktikan untuk konteks Indonesia, akan mematikan tadi keanekaragaman dan kemenyembuhkan halal. Contoh tadi yang sudah saya sebutkan adalah mengenai makanan tadi. Itu yang pertama. Benar atau tidak? Nah, ini di lapangan bisa dibuktikan. Mungkin teman-teman FST tidak melakukan ini, mungkin teman-teman dari jurusan sosiologi dan antropologi bisa melakukannya. Yang kedua, sertifikasi akan bukan mengancam untuk konteks minoritas itu mengancam, untuk konteks Indonesia mungkin meminggirkan peran wewenang keagamaan dalam hal ini ulama. Coba Bapak Ibu perhatikan, dan itu saya akan tunjukkan nanti pada hasil akhir penelitian kami bahwa untuk konteks Indonesia ya, lihat MUI yang begitu dikdaya tahun 80-an, apalagi tahun 90-an, 2000-an, itu kemudian dipangkas wewenangnya, ya, dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ini. Itu artinya apa? Itu artinya dengan proses positivisasi dalam yang hasilnya adalah undang-undang, kemudian standarisasi dengan adanya standar yaitu BPJPH yang harus menerapkan standar ini. Lalu adanya proses sertifikasi oleh LPH, lembaga pemeriksa halal, yang dibantu oleh auditor halal, penilai halal, dan lain sebagainya. Itu kan menyampingkan semua peran MUI. Ya, menyampingkan peran MUI untuk tidak mengatakan betul-betul terjadi suatu perubahan wewenang. Jadi the shift of religious authority, jadi perubahan atau penggantian wewenang dari kalangan agamawan menjadi kalangan saintis atau ilmuwan. Di dalam Undang-Undang JPH Nomor 3 Tahun 2014 ini kan MUI hanya di tahapan kelima atau hampir akhir, hanya untuk mengatakan ini halal atau tidak. Kemudian diskusi, dicap, tanda tangan, udah keputusan penutup di nomor 6. Jadi MUI hanya, ya udah halal. Dulu kan tidak ya. Dulu itu seluruhnya MUI. Nah, kalau persoalan baik atau buruk itu, atau merugikan, menguntungkan, diskusinya kan luar biasa dianggap sebagai ada upaya untuk mendiskreditkan Islam dan lain sebagainya, itu diskusi lain. Tapi menurut kami, dengan adanya standarisasi sertifikasi dan positivisasi mengenai halal ini, yang kedua, ancaman kedua, dan itu sudah terjadi dan akan terus terjadi. Bapak Ibulah kalangan di Fakultas Sains dan Teknologi di seluruh Indonesia ini yang akan menjadi ulama-ulama dalam tanda kutip modern yang menentukan di 4 proses awal halal atau tidaknya suatu produk. Ya, baik. Itu pemaparan kami yang 2B. Nah, sekarang masuk ke 2C mengenai bagaimana konteks Indonesia. Bapak Ibu, di Indonesia seperti Bapak Ibu tahu dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, kemudian PMA Peraturan Menteri Agama yang baru keluar Nomor 26 Tahun 2019, ya, mengenai penyelenggaraan jaminan produk halal, lalu pada saat yang bersamaan keputusan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 196 Tahun 2014 mengenai penyembelihan hewan halal, yaitu mengatur mengenai juru sembelih halal, lalu SK Menaker tahun 206 tahun 2019 mengenai auditor halal, dan lain sebagainya. Ini adalah peraturan yang mengatur bagaimana proses sertifikasi halal. Dan untuk ini kami tidak akan membahasnya panjang lebar karena Bapak Ibu bisa membacanya di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2019 yang berjumlah ratusan halaman, 100 halaman itu, dan lain sebagainya ya. Nah, kami akan masuk kepada pembahasan 2C, yaitu lalu apa peran dunia akademik dalam hal ini Bapak Ibu yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, jika pada pemaparan awal tadi kami menjelaskan mengenai
mengenai suatu proses positivisasi, standarisasi, dan sertifikasi halal di Indonesia, dan betapa proses sertifikasi dan mendapatkan sertifikat halal bagi pelaku usaha di tingkat kecil, menengah, apalagi atas dan besar, itu adalah kewajiban mutlak untuk tingkat nasional, dalam negeri maupun internasional, luar negeri, itu tidak bisa lagi dikesampingkan bahwa undang-undang ini sudah berlaku. Nah, apa yang bisa dilakukan? Nah, kabar baik, termasuk ya kabar menyedihkan bagi saya, kemarin tadi malam baru disahkan, diresmikan dari 8 LPH baru kan ya Ibu ya, Bapak, kalau Ibu Bapak mengikuti berita, 8 LPH baru. Sebelumnya baru hanya 3, LPPOM jelas, pemain lama, hampir 40 tahun, Sukovindo, Surveyor Indonesia. Terus 9 yang diajukan, lulus 8 baru disahkan. Yang menyedihkan, ini bagus, kabar baik, tapi yang menyedihkan, tidak ada satu pun LPH dari kampus PTKIN maupun PTKIS. Tidak ada dari UIN, tidak ada dari IAIN, tidak ada dari STAIN atau Universitas Islam Swasta, Institut Agama Islam Swasta, Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta, dan tidak ada. Ini menyedihkan. Nah, ketika saya diajukan peran akademik, inilah peran Fakultas Sains dan Teknologi. Saya ingin mendengar tahun 2023, paling lambat, karena tidak mudah membuat LPH. Saya ingin mendengar UIN Sunan Kalijogo, FST-nya telah dan sudah memiliki LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Kalau Bapak Ibu punya, ini bukan saja Bapak Ibu membantu usaha kalangan kecil, menengah, atau besar, membantu menciptakan ekosistem, tapi ilmu Bapak Ibu di FST bermanfaat bagi umat. Bayangkan, kampus yang baru dapat, itu bukan kampus PTKIN. Unibrau, Universitas Brawijaya, ya saya bisa masuk akal karena ketua pertama BPCPH-nya dari Unibrau ya. Kemudian yang kedua Unibrau, Universitas Hasanuddin. Pasti Bapak Ibu FST-nya, wah ya karena Unibrau sains dan teknologinya sudah lebih maju, punya laboratorium. Saya pikir bukan itu, justru UIN ini harus maju paling awal. Mengapa? Karena di dalam lembaga pemeriksaan halal, menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2015 dan PMA Nomor 26 2011, UIN adalah ekosistem yang paling siap untuk menciptakan dan membuat LPH. Tapi kenapa tidak ada? Bayangkan, saya katakan, LPH itu butuh auditor halal. FST, UIN Kalijogo atau FST, UIN, mohon maaf, mungkin bahasa kampungnya merem saja ngambil teman-teman dari kimia, doktor-doktor kimia yang ahli auditor kan sudah ada banyak, ya kan? Tinggal mengikuti pelatihan auditor halal, itu hal yang mudah tinggal. Ya.